Di situ Om, Hah? itu adalah gua yang sangat luas Om. Dan orang yang bertapa di situ itu udah 100 tahun. Di dalam sana ada orang bertapa secara ratusan tahun. Iya. Kalau mau masuk ke situ, kita harus meminta izin kepada penjaga-penjaga di sini. Energi di sini itu sangat kuat sekali Om. Gua itu sebenarnya tembus ke laut selatan. Dan air ini Om, air ini tuh asin. Air ini asin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Welirang ya. Dan suasana hari ini kabut sangat tebal sekali ya. Hampir jarak pandang ini hampir kurang lebih sekitar 5-6 meter ini. Sangat tebal dan sekarang sudah mulai gerimis. Mudah-mudahan explore kita hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Dan di sana nanti kan coba mereview sebuah lokasi yang dimana di lereng Gunung Welirang ini terdapat satu tempat yang sangat bingit, yang sangat angker, yang beberapa pendaki menyaksikan ya, melihat ada banyak sekali orang yang sedang ritual ya di lokasi yang akan kita tuju ini. Dan kali ini saya bersama rekan-rekan yang lainnya tuh masih di belakang, dan saya akan mencoba berkolaborasi dengan seorang anak indigo ya, adik Rama, yang akan kita ajak untuk eksplor ke lokasi yang akan kita tuju ini. Jadi saya berempat hari ini, tidak sendirian, untuk menunjukkan pemirsa semuanya bahwa di lereng Gunung Welirang ini benar-benar masih sakral ya. Masih banyak orang yang melakukan ritual-ritual ya, seperti pertapaan dan ritual semedi yang lainnya. Dan konon ada salah satu tempat itu masih sangat bingit, jarang orang berani ke sana karena tempatnya sangat sulit dijangkau. Nah, di samping lokasinya sangat sulit dijangkau, ada sebuah gua yang dimana gua tersebut ditutupi tirai, namun tirai itu tirai air terjun. Oke, untuk menghemat waktu, kita agak cut perjalanan ini, kita langsung saja menuju ke lokasinya, di mana Gunung Welirang ini akan kita spill ya, tempat-tempat yang sangat istimewa ya, tentunya yang belum pernah diekspos atau ditayangkan di manapun, di media sosial manapun. Ini tempat yang masih rawan, masih steril, belum pernah ada orang lain yang ke sana kecuali orang-orang yang melakukan ritual. Jangan di skip, ikuti terus penelusuran saya hari ini di lereng Gunung Welirang. Ini adik Rama yang akan kita ajak eksplor ke lokasi yang akan kita tuju bersama dua rekan yang lainnya. Nah, untuk menelusuri sebuah jejak peradaban ya, tempat dimana leluhur dulu ya, mungkin pada era kerajaan Majapahit, tempat tersebut sering digunakan ya, sampai sekarang sering dan masih digunakan untuk orang bersemedi atau orang yang sedang menjalani sebuah ilmu ya, atau apa. Yang jelas ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Yang tadi di belakang kamera, adik Rama ini pernah bermimpi ya datang ke lokasi ini, dan kita akan buktikan. Sempat kita tanya juga ke sesepuh sini, katanya memang ada sebuah gua pertapaan di bawah sana. Kabutnya sangat tebal sekali. Di bawah sana sudah jurang ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak turun hujan, biar kita tidak terhalang oleh kendala hujan ya, karena sudah jauh-jauh nih tentunya datang ke sini. Ya, adik Rama, sampean pernah bermimpi ya? iya, Di lereng Gunung Welirang ini melihat ada orang bertapa, banyak orang bertapa banyak sekali. di dalam gua. Ya, Nah, coba diceritakan adik Rama, seperti apa mimpi sampean itu? mimpi itu banyak orang ke gua itu untuk bertapa, untuk meminta kekayaan. Untuk minta kekayaan? Ya, dan di sana itu Om, banyak penjaganya. Dua genderuwo. Dua genderuwo? Ya, Jadi di dalam gua itu mungkin pintu masuknya gitu ya, dijaga dua genderuwo. ya. Bisa disampaikan ke pemirsa semua kondisi gua itu dan posisinya seperti apa dalam mimpi sampean itu? Saya lihat di mimpi saya itu guanya itu kayak di dalam sungai, kayak tenggelam. Jadi guanya di dalam sungai? Ya, Seperti tenggelam? kayak banyak airnya. Oke, jadi ini sedikit petunjuk dari adik Rama ya, seorang anak indigo. Namun ini petunjuk ini didapat melalui mimpi. Ada gua di dalam
air atau di dalam sungai. Jadi mungkin next kita akan mencari ya, karena kita sendiri juga belum tahu lokasi guanya. Nah, kita mengajak Adik Rama supaya memberikan petunjuk pasti, karena di sini banyak sekali ya gua-gua pertapaan ya yang diceritakan Adik Rama ini. Mungkin salah satunya nanti ada sedikit petunjuk untuk arah ke gua tersebut. Oke Adik Rama, kita next menuju ke guanya. Bener nggak ini kira-kira jalannya ini adik Rama ya? Kalau salah nanti bisa kembali deh kayaknya. Mudah-mudahan bener. Nah, jadi jalannya menurun seperti ini. Adik Rama benar ini pernah melihat orang bertapa di dalam gua di sini. Iya. Seperti apa Adik Rama? Bisa diceritakan? Di mimpi saya itu banyak orang bertapa di dalam gua. Banyak orang bertapa Iya. di dalam gua ya Adik Rama ya? Ya. Jadi menurut Adik Rama banyak orang bertapa di dalam gua. Jadi sangat ekstrim jalannya. Jadi kita perlu berhati-hati. Awas licin ya Adik Rama. Sambil pegangan rumput. Ayo pelan-pelan. Pegangan yang sebelah kanan. Loh, kotor. Adik Rama, apakah kita sudah sampai di lokasinya? Sudah Om. Di mana guanya itu? Nanti Om ke sana terus ke sana Om. Jadi di atas sana. Ya. Sangat tinggi sekali ya. Jadi kita harus melalui semak belukar seperti ini. Di mimpi saya itu persis di sini. Jadi sesuai dengan petunjuk mimpinya. Ya. Itu harus melewati tempat ini. Ya. Oke. Sama di depan, saya di belakang ya, ikuti ya. Tapi saya tidak berani Om. Kenapa nggak berani? Energi di sana itu kuat sekali Om. Nanti kalau saya ke sana itu beresiko. Jadi energinya sangat kuat sekali di Ya. lokasi itu. Iya. Sama nggak berani? Nggak berani. Ada penjaga gaib. Penjaga gaib. Iya. Itu yang membuat Adik Rama tidak berani untuk ikut ke sana. Iya. Sama nunggu di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Berani ya? Berani. Kita akan coba explore tanpa Adik Rama karena katanya berisiko ya di sana. Kita tidak bisa memaksa karena ya bertentangan dengan hati nuraninya, karena anak indigo ini memiliki indera keenam dan penglihatan batin yang sangat kuat. Jadi ketika ke sana mungkin sangat berisiko. Oke, next kita langsung menuju ke lokasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan medan yang cukup ekstrim, seperti ini, bisa nggak kira-kira ini? Nah, seperti ini jalannya. Dan ini sudah mulai turun hujan, teman-teman. Kita harus segera sampai goanya. Nanti kalau pas hujan bisa berteduh di dalam goa ya. Kita nyari tempat yang ditunjukkan Adik Rama ini. Karena gelap, coba siapkan alat penerangan ya. Seperti itu. Kabutnya juga sangat tebal sekali. Dan di bawah sana itu sudah jurang seperti itu. Kita masuk. Ini harus hati-hati. Jadi lihat mana ini saya nih? Semuanya tuh kelihatan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita akan explore ke sana, mencari akses jalannya. Kita harus mencari dulu ya, teman-teman. Mungkin agak cakat ini untuk naik sana. Nah, ini ada tali ya.
Jadi akses masuk ke gua ini memang benar-benar melalui sungai seperti ini, seperti yang disampaikan petunjuk dari Adik Rama ya, gua di dalam sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Dukunipun kawan Mbak. Suara ini selamat Mbak. Dalam. Airnya sangat dalam. Ini harus benar-benar ekstra ini teman. Masuk ke sana lagi banyak. Bahwa di dalam sungai. Ternyata di situ ada lubang ya. Tuh, ada lubang dari atas gua. Kita nunggu rekan-rekan yang lainnya. Nah itu, hati-hati kan, hati-hati yuk, pegangan yuk. Nah di sana juga ada lubang lagi. Mungkinkah ini akses jalan yang dari atas ya, dari atas. Itu ada, tapi putus di sini putus. Saya sudah merinding teman-teman di sini. Aura mistisnya sudah sangat kuat sekali. Ini kita temukan kepiting yang aneh ini. Kepiting bisa merayap di kemiringan seperti ini. Yuk. Kita nunggu teman-teman yang lainnya ya. Tadi Adik Rama katanya tidak berani ikut ke sini karena di sini banyak sekali penjaga gaibnya ya. Gitu. Iya, ini ada sebuah lorong ya atau terowongan dari atas. Yang saya sendiri tidak tahu. Mungkin dari aliran sungai atau apa ya. Panorama ini pulau itu katanya iya, katanya gua di dalam sungai. Mungkinkah di atas sana itu sungai? Tapi kok airnya mati ya? Nggak ada airnya ya, kering ya. Maksudnya ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Di sisi mistisnya, katanya di sini banyak sekali penjaga gaibnya. Aura mistis sudah kita rasakan ya di sini, sangat kencang sekali. Ini bukan gua buatan ini kan. Ini asli gua alam ini ya, gua alam. Nah, di mana gua ini digunakan untuk orang bertapa katanya. Nah, ya kan? Nah, ini ada apa ini ya? Oh, bekas bungkus itu ya? Bungkus Yosua ya. Berarti memang benar. Ini sering digunakan orang untuk ritual dan itu ada sapu. Allah, loh. Ya Allah Kang. Ada telaga di dalam gua kan? Ini ada tikernya. Tiker bekas orang ritual mungkin ya? Ini tikernya. Nah, sana juga ada tuh. Masuk. Rahayu. Bening sekali airnya. Ini sumber kan, bisa diminum. Ya. Kalau ada gelas tadi bisa diminum. Iya, ini air. Ini ada jimat itu.
Oke. Kok buntut ya? Nggak berani ngambil kan? Ojo. Jangan mau ngambil apapun dari sini. Karena bukan hak kita ya. Dan di sini bekas apa ini ya? Lupa ya? Iya, tempat menaruh dupa. Kesudup. Insya Allah. Ini sekali kan. Sangat bening. Dan saya yakin air ini sangat berguna dan berfungsi sebagai pengobatan. Karena apa? Sumber langsung dari alam, ya kan? Apalagi di atas gunung, ya kan? Iya. Di atas gunung. Dasar kan? Mungkin di sana gua ya? Apakah di sana yang dimaksud Adik Rama, gua di dalam sungai? Kalaupun ada gua di dalam sungai kan, kita nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Masa kita seluruh? Gimana nih? Berarti di sana guanya itu ada lorong gua yang dimana kita harus selulup, teman-teman. Jadi mohon maaf banget ini kalau harus ke sana tidak mungkin karena kita bawa perangkat, ya kan? Kang, coba ya. Masya Allah. Sepertinya ini tempat bertapa, Kang. Iya kan? Iya, ini tempat bertapa. Ya Allah, Kang. Saya nggak sempat lirik tadi di sebelah sini ada tempat seperti ini, Kang. Ya, ini bekas dupa loh, kan? Bekas sajian ya, sajen, ya kan? Dan ini mungkin coba tadi kalau misalnya Kiana Indigo itu coba namanya si Rama ikut di sini bisa menunjukkan bahwa di sini memang letak atau titik dari orang yang berapa. Mungkin di sini kah atau di dalam gua di dalam sungai sana. Nah di sana tuh ada batu enggak. Batu itu seperti sesuatu deh kalau diperhatikan. Nah, barangkali netizen bisa melihat sebenarnya batu itu seperti apa ya. Saya tidak bisa menyampaikan di sini karena ini tempat keramat ya Kang ya. Tempat wingit. Gimana Kang ini Kang? Kita nggak mungkin kan masuk ke gua sana lagi kan? Apa ini? Apa di situ apa? Iya. Kan gua itu Kang. Loh, lorongnya kan kelihatan. Ya kan? Wah iya kan? Itu gua. Iya kan itu kan? Ya kan itu gua, tapi tertutup air. Kalau kita cek masuk kan? Gimana? Perangkat kita hancur kan? Iya ya. Perangkat kita hancur. Dan saya perkirakan ya, ini hanya memprediksi ya. Di dalam sana itu masih ada lorong yang lebih besar dari ini. Gua di dalam sungai. Jadi memang pintunya sempit seperti ini kan? Pintunya sempit seperti ini. Tapi di sana ruangannya lebih longgar, kan begitu? Gimana? Kita nyerah ya? Kita nyerah saja. Ini kan saya bisa masuk ke sana, tapi ini loh perangkat kan? Tapi penasaran kan? Perangkat ini hancur pasti. Dan berisiko juga ya. Karena kalau kita lihat tuh coba, ini kan mata air ini, air ini menutupi mulut gua. Nah, kalau seandainya di sana tidak ada lorong ruangan yang tembus udara, gimana kita? Gak bisa oksigen kan? Iya, gak bisa bahan. Nah, jadi tertutup. Ya, kita balik kanan. Dan Kang, coba lihat deh. Dinding-dinding gua ini seperti emas loh. Iya, emas Ya, kan? ya kan seperti emas. Banyak itu. Coba saya zoom. Itu kan butiran-butiran emas. Ini saya nggak rekayasa ya teman-teman ya. Memang butiran-butiran emas ini terlihat nyata itu. Ya. Mungkin di kamera kurang jelas ya, tapi di penglihatan kita nyata ini ya. Klip-klipnya emas itu. Bongkahan emas. Banyak kan di sini kan juga. Banyak. Masya Allah ya di atas. Setiap dinding gua ini berwarna emas. Ya kan? Tuh. Masya Allah kan ya. Saya baru nyadar ini kan. Astagfirullahaladzim. Ini gua yang benar-benar spektakuler kan yang kita temukan atas petunjuk dari anak indigo tadi. Tapi sayangnya Adik Rama nggak berani. Ini dalam gua ada emas batangan kan? Bisa jadi kan itu kan suatu yang dilindungi gaib. Kita hanya bisa melihat serpihan-serpihan yang nempel di dinding. Tapi kalau misalnya di sisi gaibnya banyak sekali sini emas batangan. Harta karun lah. Gimana Kang? Kita balik ya. Kasihan si Rama nunggu di sana. Kita kembali teman-teman. Walaupun sedikit agak zong karena banyak sekali kendala ya. Kita kembali. Kita sudah mencoba membuktikan mimpi anak indigo tadi yang katanya melihat ada orang bertapa di dalam gua.
Penasaran apa? Tuh. Ada sesuatu yang mendorong saya kan? Ada sesuatu yang mendorong saya. Eh? Ini masuk, saya didorong dari atas. Hujan ya? Hujan? Di luar hujan, teman-teman. Kebetulan memang tadi kita pas masuk, di luar sana belum hujan, teman-teman. Tapi setelah kita berada di dalam goa, nah ini seperti ini. Ini sungainya sudah mulai meluber ke sini airnya. Luar biasa, jadi sebuah perjuangan yang sangat ekstrim. Gua di dalam sungai, ya. Katanya nggak berani. Ayo ikut sini. Ada Rama ini ketakutan nggak? Ketakutan kalau masuk gua ini. Tapi karena di luar hujan, mau nggak mau dia masuk ya. Maksa masuk ya. Ya kan? Kalau nggak masuk ya baca kuyup toh. Ya kan? Baca kuyup kalau mau masuk. Tuh, tapi diajak nggak berani katanya. Lebih makal. Akhirnya berani kan? Ya, berani karena hujan. Oke, kita akan minta tolong sampai menunjukkan ya tempat di mana orang bertapa itu. Ya. Nah, ini hujan semakin deras. Di sana ternyata sungai. Nah, ini airnya sudah masuk ke sini. Ayo, Ade Rama, kita ke sana. Ini kita pakai payung. Awas. Ade Rama, coba ditunjukkan ke kami di mana orang yang kata Taman bertapa di dalam gua ini. Itu Om, itu adalah gua yang sangat lebar Om. Gua? Yang sangat lebar. Berarti bener di sini ada gua ya? Iya, Dan gua ini tertutup oleh sungai. iya. Di situ Om, Hah? itu adalah gua yang sangat luas Om. Dan orang yang bertapa di situ itu udah 100 tahun. Di dalam sana ada orang bertapa sudah ratusan tahun. Iya. Dan di sana itu banyak orang yang bertapa. Banyak juga orang bertapa. Iya, Oh, berarti di dalam gua itu tidak hanya satu orang. iya. Ada banyak orang. Banyak orang yang bertapa di sana. Iya. Sudah ratusan tahun berarti bukan orang beneran ini ya, Dirama ya. Orang zaman kerajaan Majapahit. Oh, zaman kerajaan Majapahit. Berarti kalau kita pikir secara logika, memang menurut sudut pandang anak indigo ini, dia itu bisa menerawang di dalam gua ini, ya ternyata masih banyak orang yang semedi melakukan pertapaan. Tapi mulai zaman kerajaan Majapahit, berarti bukan orang biasa. Ini arwah mereka yang dulunya bertapa sampai moksa gitu ya. Sehingga anak indigo ini mendapat petunjuk bahwa di sini masih ada arwah yang perlu disempurnakan. Mungkin gitu ya, Dirama ya? Iya. Dan di situ Om ada lagi penjaga Om. Ada Penjaga lagi. yang sampaikan tadi sebelum masuk gua itu dijaga sosok genderuwo dan lain sebagainya tadi. Iya. Itu ada di sini ya? Iya. Kalau mau masuk ke situ, kita harus meminta izin kepada penjaga-penjaga di sini. Oh, sebelum masuk ke gua ini harus izin ke penjaga ini. Ya, Tapi kalau kita paksakan masuk ya Dirama, nggak mungkin. Ini karena kondisinya seperti ini ya kan. ya, Kita cukup eksplor sampai di sini. Yang penting mimpi sampean tadi tidak hoax gitu loh. Ya kan? Berarti Ya. mimpi sampean itu nyata Dirama. Bahwa ada gua di dalam sungai kan begitu ya? ya. Ternyata guanya tertutup sungai seperti ini. Adirama bisa merasakan energi apa lagi di sini yang sampean rasakan? Energi di sini itu sangat kuat sekali Om. Ada penjaga keliling gini. Dan gua itu sebenarnya tembus ke Laut Selatan. Sebenarnya gua ini tembus ke Laut Selatan. Ya, Jadi di pandangan spiritual, pandangan batin Adirama ini karena sebagai seorang anak indigo, gua ini bisa tembus ke Laut Selatan. ya. Dan air ini Om, Hah? air ini tuh asin. Air ini asin, Ya, bisa dibuktikan Adirama. Ternyata air ini yang kita kira jernih, tapi asin. Gimana? asin Om. Jadi ternyata air ini asin. Dan gua ini tembus Laut Selatan. Padahal sebenarnya sangat jauh ya dari Laut Selatan, Dirama ya. Ya, Luar biasa sekali. Jadi suatu hal yang tidak kita prediksi sebelumnya, apa yang disampaikan
Rama ini ternyata sungai ini bisa tembus ke laut selatan, dan gua ini tentunya memiliki lorong yang sangat banyak gitu, yang sangat panjang gitu ya. Iya. Dan tidak mungkin kita masuk ke sana. Oke? Kita nggak mungkin masuk ya di Rama ya. Iya. Nggak mungkin masuk karena berisiko. Ternyata ada sungai yang menutupi mulut gua, jadi kita tidak bisa eksplor dengan arahan dari anak indigo tadi. Hanya cukup di bibir guanya, yang ternyata di mulut guanya pun banyak percupaan ya, bekas orang ritual. Luar biasa sekali. Ini di lereng Gunung Lirang, teman-teman. Mohon maaf banget, untuk tayangan kali ini saya tidak bisa melanjutkan ya. Tidak bisa melanjutkan karena ya itu tadi kendalanya, mulut guanya tertutup air ya, jadi saya tidak berani ambil risiko daripada nanti fatal. Nah, jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Barangkali teman-teman semua kurang puas dengan tayangan kali ini, saya beribu-ribu mohon maaf. Menjaga keamanan ya, tidak terlalu nekat, karena kalau nekat sana pasti fatal. Mohon dijadikan maklum, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Di tempat yang keramat ini saya doakan teman-teman semuanya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, dan diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.